tuh sebagai pimpinan jangan sampai ngejas dulu lah. Oke. Utamain dulu komunikasi, konseling tadi, Konseling. gali informasinya ada masalah apa enggak. Baru kita cari solusinya bareng-bareng. Iya, biar dia juga merasa Dimanusiakan. Saya di pekerjaan bertugas sebagai leader. Nah, di posisi saya itu sebagai leader itu kan ibaratnya punya member, punya tim member gitu ya. Yang setiap orang, setiap individu dari member-member tersebut ada yang gampang diatur, ada yang susah diatur. Nah, yang jadi problema saya ini ya, tahu leader-leader di manapun mungkin ya, pasti akan menghadapi namanya anak buah atau member yang susah diatur. Nah, untuk menyikapi dengan bijak ya khususnya ya Pak ya, anak buah atau member-member yang sulit diatur ini seperti apa sih? Ya jadi gini, karena kita disclaimer dulu bahwa anak buah sudah diatur itu berarti kan kita menilai anak buah itu nggak sesuai dengan fungsi kita lah gitu ya. Ya oke ya seperti gitu itulah gitu kira-kira Tapi- ditanya seperti itu. Tapi kita bisa menilai itu kalau kita pernah jadi anak buah. Kita bisa menilai itu ketika kita menjadi anak buah. Pernah Kita jadi anak buah. pernah jadi anak buah. Nah, kita Atau kita punya atasan nih. Kita jadi anak buahnya atasan ya. kan. Nah, kita ini susah diatur atau enggak sih? Atau gampang mudah ngikutin instruksi atasan atau enggak sih? Ngeyel atau enggak sih gitu ya. Nah, tadi ada hubungan nih kadang-kadang kalau misalnya kita merasa anak buah kita nggak susah diatur, ya kita dulu. Pertama kita berkaca dulu ke diri sendiri. Kita udah pernah jadi anak buah belum? Kita bisa menilai itu anak buah kita memang bisa diatur atau kita merasa kita tuh seorang otoriter gitu. Oh, merasa jadi leader yang otoriter gitu. Otoriter, jangan-jangan sesuai dengan keinginan kita. Nah, oke. udah clear, ya. kita enggak dong, kita juga berpaham demokrasi gitu, demokratis gitu ya. Nah, itu berarti masalahnya di anak buah. Misal saya sebagai leader sudah demokratis, sudah memahami ibaratnya kesulitan atau beban kerjanya anak buah saya, ya kemudian saya udah kasih solusi untuk hal ini, untuk seperti ini, tapi tetap aja susah gitu untuk supaya si member ini ibaratnya mengikuti instruksi, kemudian ya mengerjakan pekerjaannya itu sesuai arahan gitu Pak. Ya, kalau udah itu terpenuhi semua, menurut saya juga ada cara-cara treatment khusus gitu ya. Iya, artinya gini, kita udah mencoba untuk gali nggak sih? Jangan saya pernah punya pengalaman tuh. Gimana tuh? Ada anak gue tuh susah dia tuh, ini problemnya apa sih? Apakah dia memang ada sesuatu yang membuat dia susah diatur? Misalnya dia tuh nggak suka di situ. Iya. Karena kan kita tuh sebagai itu juga harus bijak dong. Betul. Nah. Oke, kita kasih kan biasanya ada konseling tuh, kalau di perusahaan ada konseling ya. Coaching konseling ya Pak ya. Iya, kita tanyain dulu. Coba kita lakukan itu dulu, coaching konseling dulu. Supaya kita nggak dianggap otoriter. Oke. Kalau tiba-tiba gitu, yang sudah tuh ganti atau gimana? Ya nggak gitu juga caranya lah. Lebih manusiawi lah, karena mereka juga kayak gitu tuh pasti ada sesuatu. Ada penyebabnya lah. Penyebabnya. Ada asap, ada api gitulah gitu ya. Kalau mereka juga kita nggak tahu nih background mereka tuh bisa seperti apa sih, punten. Kalau misalnya kita anggap langsung kita ngambil keputusan pas gitu ya, judgment gitu. Ya, judgment tanpa kita bahasa keren itu observasi atau analisa, ternyata mereka itu tulang punggungnya keluarga. Iya. Atau ternyata dia itu tuh punya masalah, misalnya kesehatan yang membuat dia tuh nggak bisa, harus capek misalnya gitu. Kalau kita nggak gali kan kita nggak tahu. Iya betul. Nah itu tuh diduluin dulu, dikomunikasiin dulu, bahasanya tabayun dulu. Kalau itu udah kita dapat informasinya, ternyata dia masih kayak gitu ya. Ya berarti kan kita sebagai pimpinan yang punya peran di situ udah menjalankan tugasnya. Ya mau nggak mau dia juga sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri terutama, dan juga mungkin di belakangnya ada keluarganya, ada kakaknya, ibunya, orang tua dan segala macam, atau bahkan istrinya. Ya semua punya risiko. Ya salah satunya adalah mungkin ada sanksi ada gitu. Ada sanksi dong. Untuk jadi apa namanya shock terapi lah gitu ya. Gitu. Semua agar bisa berubah. Kalau di perusahaan pasti akan ada kayak gitu kan, ada punishment, ada reward gitu kan. Nah itulah yang paling penting lah ya. Tapi saya tekankan ya, buat di sini tuh dalam arti kata